saya Asmin Ferli Irawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 253099197, asal LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Sekolah tempat saya melaksanakan praktik uji kinerja UKIN adalah SDN 30 Amak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Wah, sangat luar biasa semangatnya hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Tapi supaya lebih semangat lagi, kita buat tepuk yang lebih semangat ya. Gimana? Setuju? Oke. Sekarang mari kita, masih ada yang ingat tepuk rimba? Mari kita berdiri. Kalau ibu tepuk rimba, ibu berhitung 1 sampai 3, maka kalian langsung mulai dengan semangat yang luar biasa. Oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk rimba. Iya, terima kasih. Terus kita mulai, mari kita buka dengan doa pembukaan. Kita belajar marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh berada bersama. Kami bersyukur atas semua teman yang Kau berikan, meskipun kami berbeda. Engkau mencintai kami semua. Ajarilah kami untuk saling menghargai, tidak membeda-bedakan Tuhan, dan selalu membawa damai dimanapun kami berada. Berkatilah pelajaran kami hari ini. Marilah kami semakin menghormati. Amin. Intan sudah memimpin kita dalam doa tadi. Ibu mau menyampaikan topik yang akan kita pelajari hari ini adalah menghormati umat beragama dan kepercayaan lain. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan temanya menghormati umat beragama dan kepercayaan lain. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna kasih sejati dalam ajaran Yesus. Lalu yang kedua, dapat menguraikan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan yang ketiga, peserta didik atau kalian mampu bekerja sama dalam kelompok lintas perbedaan. Jadi meskipun berbeda-beda, tetapi kalian masih bisa bekerja sama. Kalian diharapkan di akhir pembelajaran nanti mampu menunjukkan sopan santun dan empati pada teman kita yang berbeda agama. Lalu tujuan kita yang berikutnya, kalian mampu menunjukkan cinta kasih, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Ibu ingin bertanya, apakah kita yang ada di sini memiliki agama? Ya. Punya? Ya. Punya ya. Apa agama kita nih? Katolik. Kalau lain sebutnya berarti bukan di pelajaran ibu dong ya. Lalu, apakah kamu tahu ada berapa agama di Indonesia? Tahu. Ada berapa? 6. Coba sebutkan. Ayo, kelompok ini sebutkan. Agama apa saja? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Buddhisme. Iya, betul sekali. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan,
Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Khitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara khitanan menanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan Saya nggak mau pakai hijab. Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama saya. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbab Cacara? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Kita bagi dalam kelompok, kita diskusi kelompok sekarang. Kelompoknya sudah dibagi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sekarang kalian kerjakan LKPD 1.2. Mengapa penting bagi kita untuk menghormati perbedaan agama dan kepercayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu pertanyaan kedua, apa faktor penyebab terjadinya konflik agama? Yang ketiga, bagaimana cara menanamkan sikap toleransi umat beragama? Nanti setelah kita menjawab soal-soal ini, kita akan diarahkan untuk sekarang mari kita kerjakan LKPD 1.2. Membuat proyek ya. Kita akan membuat suatu proyek. kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3.
Nomor 3. Nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3 ya. Bagaimana cara menanamkan sikap toleransi antar umat beragama? Jawabannya adalah memberi teladan sikap saling menghargai dan menghormati antar pemeluk. Agama mengajarkan nilai toleransi sejak dini. Oke. Posternya, proyeknya mana? Perlihatkan dong. Apa bacaannya tuh? Hormati dan hormati, yuk mulai dari diri sendiri. Hormati, dihormati, yuk mulai dari diri sendiri. Wah, bagus sekali. Udah jangan tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Terima kasih. Jadi sebelum menghargai, maka dimulai dari diri sendiri. Begitu ya maksudnya ya? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ada lagi kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Siapa yang membaca? Satu, mengapa penting bagi untuk menghormati perbedaan agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, satu, karena dengan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, kita dapat hidup rukun, damai, dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini juga menunjukkan sikap kasih dan menghargai martabat manusia sesuai ajaran agama. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada sudah jadi proyeknya? Sudah, coba lihat proyeknya, dipegang. Apa tuh bacaannya? Berbeda agama, satu tujuan, menciptakan perdamaian di bumi. Wah, mantap, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Hebat proyeknya. Berbeda agama, tapi satu tujuan, menciptakan perdamaian di bumi. Itu ajakan dari kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 2. Dua, apa faktor penyebab terjadinya konflik agama
1. Kita lihat dari kelompok 2 baca Injil Lukas yang dari ayat 4 sampai ayat 6. Ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan sungguh-sungguh meminta bantuannya. Katanya, ia layak engkau. Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan ialah yang membangun rumah ibadah untuk kami. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan orang mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu mengirim sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah engkau bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Baik, lanjut kelompok 3 baca dari ayat 7 sampai ayat 8. Sebab itu aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja kata-kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang dari mereka, pergi, ia pergi, dan kepada seseorang lagi, tetapi ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, ia mengerjakannya. Lanjutkan di ayat terakhir. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia akan hal itu, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10. Dan setelah utusan itu kembali ke rumah perwira itu, mereka mendapati hamba yang sakit itu telah sehat. Ayo kita regangkan foto dulu. Berdiri. Selamat pagi. Masih semangat? Satu terima. Goyang-goyang, ya. Udah tidak lanjut? Semangat lagi? Kita lanjut? Oke, mari kita lanjut. Siapa yang dimaksud dengan perwira tadi? Perwira Kapernaum, seorang perwira ya, yang namanya tidak disebutkan. Lalu apa agama perwira kelompok nih? Apa agama perwira tadi? Yahudi. Apa yang dilakukan? Mengasihi dan membantu menanggung pembangunan rumah ibadat umat warga Yahudi. Iya, dia membantu menanggung pembangunan rumah ibadat. Padahal dia hanya seorang perwira, tapi tergerak hatinya untuk membantu menanggung pembangunan rumah ibadat ya. Apa yang diminta perwira tadi kepada Yesus? Apa yang diminta? Alfiah. Janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, sebab itu aku juga tidak layak untuk datang kepada orang, tetapi mereka katakan saja kata-kata, maka apa itu akan sembuh. Ya, dia yang dilakukan oleh perwira tadi
menyerang Yesus dalam artian karena dia merasa tidak layak. Bukan menolak karena dia membenci Yesus, tetapi karena dia merasa tidak layak untuk Yesus masuk ke dalam rumahnya. Lalu bagaimana tanggapan Yesus terhadap perwira tadi? Ada yang tahu? Tahu Bu? Ya. Ia heran dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, imam sebesar ini tidak pernah ada bayi, sekalipun di antara orang Israel." Iya, terima kasih atas jawabannya. Yesus menanggapi bahwa ternyata orang ini memiliki iman yang sangat besar. Ya. Terus apa yang bisa diteladani? Siapa yang mau memberikan teladan? Siapa yang mau menjelaskan ya? Febri. Agama yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk saling menolong satu dengan yang lain. Iya. Yang mau disampaikan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi itu bukanlah suatu penghalang. Seperti contohnya seorang perwira yang beragama Yahudi tadi. Di dunia kita ini memiliki kenyataan hidup yang beraneka ragam. Salah satunya adalah bermacam-macam agama. Ada berapa agama tadi? Ada 6. Masih ingat? Coba sebutkan apa saja? Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, keanekaragaman itu dapat menimbulkan perpecahan, tetapi juga bisa menjadi dasar membangun kerjasama. Perpecahan itu terjadi jika apa? Tidak saling. Berdasarkan poster-poster kalian tadi apa? Berbeda agama, tetapi satu tujuan. Iya. Perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan jika apa? Tadi Aura apa? Jika tidak menghormati satu sama lain. Tidak menghormati satu dengan yang lain. Tidak menghargai agama orang lain. Tidak mau tahu dengan perbedaan orang lain. Yang dibawa adalah keyakinan diri sendiri. Maka itu akan menimbulkan perpecahan. Untuk hidup damai, untuk menjaga kerukunan umat beragama supaya kita hidup rukun, hidup damai, maka apa yang kita lakukan berdasarkan ajakan di poster-poster yang kalian sudah buat tadi. Menghormati menghormati orang lain agar kita dapat dihormati juga, selayaknya kita menghormati mereka. Lalu sebelum kita menghormati orang lain, maka kita harus menghormati diri sendiri dulu. Dan tadi yang ajakan poster di kelompok 1 itu, meskipun berbeda, tetapi kita punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan kedamaian di muka bumi, menciptakan kedamaian antar sesama di lingkungan kita, dimanapun kita ada, entah di masyarakat, di sekolah, maupun di rumah. Ada di antara kalian yang keluarganya berbeda keyakinan? Ada. Ibu juga ada, banyak. Ibu dari keluarga besar agama Islam. Tapi kami saling menghargai satu dengan yang lain. Pulang, Ibu ingin bertanya beberapa pertanyaan. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Luar biasa. Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Sudah mengerti apa yang dijelaskan tadi? Itu tentang apa? Tentang apa? Toleransi beragama. Ada lagi?
Baik, terima kasih untuk jawaban kalian. Sebelum kita pulang, sekali lagi tepuk rimba. Selamat pagi. Masih semangat ya meskipun sudah. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Alfian, tolong berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha kasih, kami bersyukur atas pembelajaran hari ini tentang pentingnya menghormati umat beragama dan kepercayaan lain. Engkau mengadakan kami hidup kami memasuki hidup rukun dan membangun damai di tengah perbedaan. Tuntunkan kami ya Tuhan, agar tidak mudah menghakimi, tetapi belajar mendengarkan dan memahami sesama. Jadilah hati kami lembut, pikiran kami terbuka, dan tindakan kami penuh kasih. Semoga melalui sikap saling menghormati kami menjadi pembawa damai di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan